Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rafli Arifianto dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas PGRI Uranagara. Di sini saya akan sedikit membahas tentang rumusan masalah di penelitian yang sudah saya lakukan yang berjudul Deteksi Penipuan pada Kartu Kredit dengan menggunakan model XAI. Di sini saya mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun model XAI untuk mendeteksi penipuan transaksi kartu kredit. Dan yang kedua, seberapa efektif model XAI dalam mendeteksi penipuan pada transaksi kartu kredit dibandingkan dengan metode deteksi yang lain. Untuk membangun model XAI yang efektif dalam mendeteksi penipuan pada kartu kredit, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita melakukan pengumpulan data terlebih dahulu yang mencakup informasi seperti jenis transaksi, lokasi transaksi, waktu transaksi, jumlah transaksi, dan sebagainya. Data ini dapat diperoleh dari lembaga keuangan atau penyedia data kartu kredit lainnya. Setelah pengumpulan data dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan processing data, yaitu membersihkan data dari noise atau data yang tidak diperlukan, menormalisasi data, dan mengubah data ke dalam format yang dapat diproses oleh model. Setelah proses data sudah selesai, lanjut ke tahap pemilihan fitur. Pemilihan fitur ini sendiri juga sangat penting dalam membangun XAI yang lebih efektif. Fitur-fitur yang dipilih harus mampu membedakan antara transaksi yang sah dan transaksi yang mencurigakan ataupun penipuan. Beberapa fitur yang dapat dipilih antara lain adalah lokasi transaksi, jenis transaksi, waktu transaksi, dan jumlah transaksi. Selanjutnya kita di tahap pemilihan algoritma. Pemilihan algoritma ini juga sangat penting dalam membangun model XAI. Karena algoritma yang digunakan juga harus mampu memproses data dengan cepat dan akurat. Beberapa algoritma yang dapat digunakan antara lain adalah decision tree, random forest, dan neural network. Untuk tahap selanjutnya ada pelatihan model. Untuk pelatihan model ini sendiri menggunakan data yang telah diproses. Proses pelatihan model harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari overfitting atau underfitting. Setelah pelatihan model selesai, kita di tahap evaluasi model. Setelah model dilatih, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi performa model menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Evaluasi model dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa matriks seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Untuk yang terakhir, ada hasil dan penjelasan. Langkah terakhir adalah menginterpretasi hasil dan penjelasan yang dihasilkan oleh model XAI. Penjelasan harus mudah dipahami oleh pengguna dan dapat membantu pengguna memahami keputusan yang diambil oleh model XAI. Dalam membangun model XAI ini juga sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan model, seperti faktor geografis, waktu geografis, waktu transaksi, dan jenis transaksi. Selain itu, model XAI harus dapat memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh pengguna dan membantu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap hasil keputusan yang dihasilkan. Untuk selanjutnya yaitu seberapa efektifkah model XAI dalam mendeteksi penipuan pada transaksi kartu kredit. Untuk efektivitas model XAI dalam mendeteksi penipuan pada transaksi kartu kredit dapat bervariasi, tergantung pada kualitas data, fitur yang dipilih, algoritma yang digunakan, dan faktor lainnya. Namun, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa model XAI dapat mengungguli metode deteksi penipuan yang lain dalam beberapa hal. Untuk salah satu keunggulan utama model XAI adalah kemampuannya untuk memberikan penjelasan atau alasan di balik keputusan yang diambil oleh model. Hal ini dapat membantu pengguna memahami alasan mengapa suatu transaksi dianggap mencurigakan atau penipuan. Selain itu, model XAI juga dapat membantu meningkatkan akurasi deteksi penipuan dengan mengidentifikasi pola atau fitur yang tidak terdeteksi oleh metode deteksi penipuan yang lain.
Mungkin itu pembahasan tentang rumusan masalah eh, tentang penelitian saya yaitu deteksi penipuan pada kartu kredit dengan menggunakan model XAI. Untuk kesimpulannya sendiri, saya menyimpulkan bahwa model XAI dapat menjadi solusi yang efektif untuk mendeteksi penipuan pada transaksi kartu kredit. Keunggulan dalam memberikan penjelasan atau alasan yang diambil serta dapat membantu meningkatkan akurasi deteksi penipuan dengan mengidentifikasi pola. Untuk kesimpulannya itu, mungkin itu saja yang bisa saya bahas untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.